Pada abad ke-5, Kekaisaran Romawi Barat runtuh oleh banjir serangan dari bangsa-bangsa yang dianggapnya barbar, mulai dari Visigot, Vandal, hingga bangsa Han. Dan kira-kira di masa yang sama, sebuah kerajaan di Jawa Barat juga menghadapi banjir yang merusak jantung kekuasaannya. Namun, musibah itu melahirkan mega proyek pertama Nusantara dan ribuan nyawa terselamatkan. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, dan kita akan menelisik kerajaan tertua di Pulau Jawa yang menorehkan tinta emas dalam sejarah dengan prestasi ekologisnya. Yuk. Luapan banjir dari sungai menerjang istana dengan dahsyatnya. Jika istana saja terdampak, bisa dibayangkan betapa parahnya akibat dari bencana itu bagi kehidupan rakyat. Sang Maharaja Taruma yang tersohor dengan kebijaksanaannya segera mencanangkan pengerukan sungai hingga ke laut demi mencegah banjir di kemudian hari. Sungai itu bernama Candrabaga yang oleh para peneliti disepakati sebagai Sungai Bekasi di Jawa Barat. Bayangkan, sungai itu dikeruk pada masa ketika teknologi alat-alat berat belum ditemukan. Sungguh sebuah mega proyek dari masa kuno yang hebatnya lagi tidak mangkrak. Siapakah raja yang mampu menciptakan kanal tertua di Nusantara ini? Ialah Purnawarman, raja besar dari kerajaan Taruma, atau yang populer disebut Tarumanegara. Taruma diduga adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Menurut arkeolog George Coedis, huruf-huruf pada prasasti peninggalan Taruma lebih muda dari prasasti Kutai kuno di Kalimantan Selatan, sehingga gelar kerajaan tertua di Nusantara masih milik Kutai kuno. Loh, Mas Asisi, kerajaan tertua di Pulau Jawa bukannya Salakanegara ya? Berbeda dengan Salakanegara yang keberadaannya masih meragukan. Eksistensi kerajaan Taruma didukung bukti-bukti sejarah yang kuat. Yuk, kita telisik bersama-sama. Bukti prasasti. Prasasti yang ditinggalkan kerajaan Taruma cukup banyak dan unik-unik. Ada prasasti yang dibubuhi cap telapak kaki manusia, misalnya prasasti Ciareteun dan prasasti Pasir Koleangka. Ada juga yang bercap telapak gajah, seperti prasasti kebun kopi. Yang lain berisi goresan-goresan janggal yang membingungkan para peneliti, misalnya prasasti Muara Cianten. Kita akan bahas satu persatu nanti ya. Nah, kebanyakan prasasti Taruma ditulis dalam bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa awal. Sehingga dari bentuk tulisan inilah kerajaan Taruma diduga berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Bukti arkeologis. Beberapa candi di Jawa Barat dianggap terkait dengan Taruma karena kedekatan lokasinya. Di antaranya Kompleks Percandian Batu Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Juga situs Cibuaya di mana ditemukan 2 arca Wisnu. Tinggalan arkeologis lainnya adalah Arca Durga Kali di Tanjung Priok. Dari semua tinggalan arkeologis ini, hanya Kompleks Percandian Batu Jaya yang diduga kuat merupakan peninggalan Taruma. Karena para arkeolog memperkirakan candi ini sejaman dengan Tarumanegara.